penemu pertama atau yang mengawali soal kandang Natal ini adalah, makanya kalau bikin kandang jangan di dalam rumah. Kalau dalam rumah cuma keluarga yang lihat. Tapi kalau bikin kandang di luar rumah, orang bisa lihat, ih orang Katolik ini menunjukkan tanda keselamatan, tanda kesederhanaan itu. Sebenarnya bukan diklaim bahwa torang kandang Natal Katolik, nanti yang Kristen lainnya itu pohon Natal. Bukan. Begitu. Bukan. Sejarahnya itu ya pada waktu teman-teman, kembali lagi seperti biasa. Torang dua di sini bersama Pak Iwan. Kita di gimana logo ketik? Begini, tak lupa. Love di tag. Rangkum. Saking solaman aku dapat sih lupa. Pak Iwan, rupa ada yang berubah di tempat ini, Kang. Iya. Biasa ini tempat. Lebih cantik. Lebih cantik, lebih canggih ini tempat ini. Oh ini. Paling kurang ini. Paling kurang ini. Aduh Pak Iwan, Desember ini, so Natal itu, ini tuh belum, masih Advent ini. Aduh gawat ini. Jadi mau bahas apa ini hari ini? Baik, mungkin bagus kita lihat dua hal penting mendekati hari Natal itu dalam tradisi Katolik. Pertama itu adalah tentang gua atau kandang Natal. Menarik. Baru nanti berikutnya kita akan lihat juga tentang pohon Natal yang kemudian berubah nama menjadi pohon terang. Oke. Itu akan kita coba lihat pada pembahasan kita pada sore hari ini. Begitu, Sandro. Oke. Jadi orang mulai dari mana ini? Orang mau bahas. Siapa penemu gua apa? Pohon Natal atau apa ini? Jadi kebiasaan bahwa orang di dalam gereja Katolik itu tradisi yang orang buat tentang kandang atau goa Natal, orang lain kali bingung kok antara kandang dan goa. Orang tidak tahu bahwa di Yerusalem itu tuh kandang adalah goa. Ya, jadi di dalam goa-goa di tebing itu dibuatlah mereka piara hewan di situ, domba-domba, sapi. Nah, itu pasal lain. Ya. Tapi itu bagi gereja Katolik sama. Sama dang itu. Fungsinya adalah tempat untuk mengistirahatkan hewan-hewan. Kecuali orang di padang rumput atau apa, tapi sesudah itu mereka dikembalikan ke kandang. Nah, penemu pertama atau yang mengawali soal kandang Natal ini adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dia yang pertama, kurang lebih dia lahir 680-an. Ya. Umur Bapak. Belum ada itu. Pada saat itu dia pergi ke Greccio, satu negara kota kecil di Italia dekat Assisi. Nah, tujuannya kedatangan situ untuk membuat malam Natal. Karena dia lihat sudah mulai hilang kekusukan dari malam Natal. Karena itu dia mau buat satu acara Natal di situ. Dia diakon. Fransiskus Assisi ini diakon, bukan imam. Nah, oleh karena itu dia berinisiatif untuk datang ke Greccio itu, Italia, dan kemudian dia melihat bahwa ternyata kalau biara Fransiskan itu tempatnya kecil, padahal orang yang mau datang dia mau banyak. Sehingga dia cari satu tempat yang layak, yaitu gua di lapangan terbuka, ya, di pinggir tebing, dan dia lihat ada gua, dia bikin altar di situ. Begitu. Jadi dari gua itu dan kalau sampai jadi semua orang semua mengikuti. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Awalnya dia cuma memakai lembu dan keledai. Ya, mudah. Dia pakai itu. Tapi belum ada patung-patung, belum ada patung-patung. Memang pakai hewan asli. Waktu itu dia buat di Greccio itu masih dalam bentuk itu. Dia belum lengkap, belum ada gembala. Rupa sekarang ya ada bahkan ada unta. Ya. Unta dia membawa sampai sana. Unta kan mengandaikan perjalanan 3 orang majus itu. Dora naik unta. Betul. Tapi ya karena berhubungan di Natal dong, taruh juga situ, seka saja. Sekarang kan kurang patung-patung tuh. Sama yang dulu. Berarti waktu zaman dulu itu dia pakai asli dan unta asli atau
Nah, dia waktu zaman dulu itu Fransiskus Assisi sebenarnya cuma bawa satu lembu muda dan satu keledai. Itu ada arti nak? Ya nak Kang? Ada. Oh ada. Ada artinya ya, Arti karena lembu itu katanya sih setia pada tuannya. Kemudian keledai ini setia pada tempat makannya. Nah seperti itu. Jadi sehingga boleh dikatakanlah ini arti. Tapi sebenarnya Santo Fransiskus Assisi ini dia buat itu cuma karena apa? Dia mau ada satu perayaan Natal yang didramatisir supaya menggugah orang. Itu. Ya. Terus apa yang menarik dari gua Natal ini? Nah, pada satu saat boleh dikatakan sebenarnya dasarnya ini. Itu kan dalam Lukas, dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus lahir di sebuah kandang. Dan kemudian Paus Fransiskus pada tanggal 1 Desember 2019 dia menyatakan bahwa ada satu surat apostolik, ya, Admirabile Signum. Tanda yang luar biasa. Dia bilang, kenapa tidak kandang-kandang Natal dibuat di tempat umum? Supaya semua orang melihat kesederhanaan Yesus lahir di kandang Natal ini. Oleh karena itu, lewat surat apostolik ini mau dikatakan bahwa kembalikan tuh tanda-tanda itu. Bahwa kita sekarang membuat Natal dengan kemegahan, tapi sebenarnya menyadarkan kita bahwa Yesus yang Allah mau menjadi manusia dan mau lahir di tempat yang sederhana itu. Ini tanda luar biasa. Itu apa? Mujizat bukan? Tanda bahwa Allah yang luar biasa mau menjadi manusia di tempat yang sangat sederhana, kandang. Jadi coba dengan cara itu supaya mau kasih lihat orang-orang, Kang. Waktu lalu bahas tentang Advent saya sudah bilang itu. Kalau Tuhan Yesus mau memilih, mungkin dia pilih Siloam. Ada kasur enak, empuk. Mereka apa kandang? Karena kesederhanaan. Itu. Bagaikan palungan, hati kita dipersiapkan supaya kita bisa layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi lewat surat apostolik itu, Paus mengingatkan kita. Tanda ini harus diperlihatkan. Jangan cuma di dalam rumah, tapi buatlah kandang di luar rumah supaya banyak orang yang melihat tanda itu. Begitu. Nah, kita boleh tanya satu pertanyaan Pak Iwan? Yeah. Dia ini kan kalau di luar negeri itu kan biasa salju kan kalau pas kelahiran Yesus. Kenapa saat itu enggak pas salju? Sebenarnya ada. Ada salju. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan di Bethlehem itu, ya, Bethlehem itu sebenarnya mau dikatakan bukan identik dengan salju, tetapi sebenarnya identik karena soal tanggal 25 kan cuma soal tanggal. Oh, cuma soal tanggal. Cuma soal tanggal. Dalam sejarah para bapak bangsa itu, bapak-bapak gereja itu mereka mengatakan bahwa kelahiran Yesus tanggal 25 diperhitungkan begitu. Tapi sebenarnya soal tanggal cuma tanggal saja. Itu karena mulai dari musim dingin. Masih ingat di Advent saya bilang kenapa evergreen, koronka atau mahkota Advent, krans Advent itu dilambangkan dengan hijaunya daun pinus, itu karena itu. Karena cuma itu pohon yang masih bisa bertahan hidup di musim dingin. Jadi dari makna gua atau kandang ini ada mujizat yang terjadi atau ada. Mujizat apa itu Pak Iwan? Kandang Natal yang dibuat oleh Santo Fransiskus dari Assisi itu pertama mujizat yang terjadi adalah di kota Gresio itu orang sadar akan kesederhanaan kandang Natal. Mereka datang membawa lilin, membawa obor, pokoknya jadi terang. Ada salah seorang Thomas yang hadir pada saat itu. Dia bilang, wow, rupa siang ini. Dan itu pertama, mujizat pertama, Fransiskus Assisi bisa menggugah orang untuk bertobat. Menghargai kembali atas kesederhanaan kandang Natal. Dia menghadirkan Bethlehem yang kedua di Gresio, Italia, dekat Assisi itu. Ya. Karena dia baru pergi, dia baru siarah, dia baru lihat di tempat kelahiran Yesus, maka dia buat itu pada tahun 1223. Pak Iwan, apakah gimana ya? Apakah gara-gara tradisi ini sampai dia menjadi
menjadi dasar dari tradisi ini? Apakah gara-gara itu atau bagaimana? Dasarnya dari kitab suci tadi. Oh. Toh, Injil Lukas mengatakan bahwa Yesus lahir di dalam kandang. Tapi kemudian Paus Fransiskus dengan surat apostoliknya tentang Admirabile Signum itu, dia katakan, tegaskan lagi, ini harus menjadi tanda. Dasar dari kita orang Katolik menunjukkan tanda kesederhanaan Natal di Bethlehem itu. Jadi Biarkan orang semua lihat. jadi Itu. dijadikan patokan supaya seluruh Ya. dunia ibu ikut dang dari situ dang. Makanya kalau bikin kandang jangan di dalam rumah. Kalau dalam rumah cuma keluarga yang lihat. Tapi kalau bikin kandang di luar rumah, orang bisa lihat. Ih, orang Katolik ini menunjukkan tanda keselamatan, tanda Betul. kesederhanaan itu. Ya betul. Jadi ada hubungannya ini dengan pohon Natal, ya enggak? Kandang dengan pohon Natal ini ada hubungannya enggak, Kang? Berbeda. Dalam arti sejarahnya berbeda ya. Begitu. Sejarahnya berbeda. Kalau kandang Natal tadi maknanya bagi kita, setiap kali kita melihat kandang Natal, pada saat itulah kita ditegur hati kita dan pikiran kita. Natal adalah lambang kesederhanaan. Gloria di tempat tinggi itu malaikat yang menyanyi. Tapi yang mengunjungi Yesus pertama kali itu gembala, orang yang tidak berpendidikan, orang yang sederhana, orang yang polos. Sehingga nuansa dari kandang Natal sebenarnya mau menghadirkan kesederhanaan. Allah yang begitu besar, saya ulangi lagi, mau menjadi manusia dalam situasi kesederhanaan itu. Jadi dengan cara Luar itu, biasa. dengan cara itu mau kasih tunjuk pada orang Ya. bahwa Allah itu sederhana. Allah itu maha besar, tapi rela gnosis menjadi manusia. Tidak menganggap kealahannya itu harus dipertahankan. Tapi dia rela menjadi manusia dalam diri Yesus dan kemudian menjadi anak yang lahir di kandang atau gua Bethlehem. Luar biasa. Berarti orang semuanya harus sederhana seperti itu, Kang. Nggak perlu yang wow, Ya, Kang. benar. Nggak Kalau usah yang sekarang terlalu- Natal kan dilambangkan dengan kemegahan, pesta pora. Iya betul. Pokoknya ikan bulu so lengkap, pangi so ada ya. Minuman. Minuman semua Coca-Cola sampai di apa ada. Itu tujuannya apa? Sebenarnya mau menunjukkan pesta. Tidak salah. Tidak salah. Saya tidak bilang bahwa komang jadi orang miskin juga kalau Natal. Nah, tapi kesederhanaan hati kita. Oh, hati. Ketulusan hati kita. Karena palungan yang utama itu adalah hati kita. Tuhan mau hadir di rumah kita, Tuhan mau hadir dalam diri kita. Jadi kesederhanaan itu yang paling penting. Orang merasa diri tidak layak dalam berarti bahwa Tuhan hadirlah dalam hatiku kalau kau berkenan. Kang. Ya, karena saya ini berdosa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tapi Tuhan kalau mau datang, inilah palungan hatiku Tuhan. Silakan. Betul. Lahir dalam hatiku. Bukan berarti kalau mau pergi gereja mesti Ya. pakai merhati nyendak bagus itu. Ya, betul. Betul, Kang. Artinya baju baru tapi hati tidak baru menyambut tubuh Tuhan di malam ya vigili Natal itu. Hati masih dengki Berarti apa? Sama. percuma. Ya. Nah, itu teman-teman. Betul sekali itu, betul. Ya. Lebih bagus kan kalau hati baru, sepatu baru, semua baru. Nggak soal. Pikiran baru tuh. Iya, Aduh, wawasan betul sekali. baru. Aduh. Rupa ini Iko Podcast dapat pengetahuan, pengetahuan baru. Nah, begitu. Betul. Oke, Dang. Sekarang di pohon Natal ini, Pak Iwan. Nah, makna dari pohon Natal itu apa? Begini ya, Landro. Orang kalau bicara pohon Natal sekarang lebih bergeser artinya menjadi pohon terang. Oh, pohon terang. Pohon terang. Tapi kemudian pohon Natal ini sebenarnya bukan diklaim bahwa torang kandang Natal Katolik, nanti yang Kristen lainnya itu pohon Natal. Bukan. Oh, begitu. Bukan. Sejarahnya itu ya pada waktu tahun 680-an ya. Itu sebenarnya mau dikatakan Wilfrid. Wilfrid. Ya, dia seorang boleh dibilang pemerhati gereja. Dia prihatin karena di Eropa itu masih banyak orang yang belum bertobat, belum mengenal Injil. Dia ini apa, imam atau? Dia belum iman. Belum. Tapi karena keprihatinannya itu dia minta kepada Monsinyur Gregorius II untuk bertugas pelayanan di Eropa. Monsinyur Gregorius bilang,
Uskup Gregorius bilang, Paus Paus. Paus Gregorius bilang, Paus Gregorius II bilang, kamu pergi ke Jerman. Nah, maka dia bermisi menginjili Jerman. Makanya dia disebut Rasul Jerman, walaupun Jerman kalah. Pulang kampung. Tapi Mildred yang kemudian dikenal dengan Santo Bonifacius ini. Bonifacius, ya, dia yang jadi. Dia yang bersiap untuk ke Jerman. Itu. Berarti ini misi ya, misi Kang, misi dari Santo Bonifacius. Dia memperkenalkan Injil, berita tentang Yesus Kristus di daerah Jerman. Dia disebut Rasul Jerman. Rasul Jerman dan Bonifacius. Ada nggak mujizat dari Santo Bonifacius ini, Pak Iwan? Mujizat. Pada satu saat, waktu dia mau pergi dengan pengikut-pengikutnya, ada berapa orang, ya, orang so kecapean. Dia bilang, istirahat. Dia bilang, tidak. Sebelum saya menemukan orang yang harus dipertobatkan, saya tidak akan berhenti. Jangan tunggu sampai pagi hari. Mari kita malam ini berjalan. Orang berjalan. Dan kebetulan orang di sana, ya, di bagian Jerman itu masih percaya kepada dewa Thor. Thor itu yang petir, ya, dewa petir. Karena disebut juga di situ bahwa ada dia godam palu yang besar itu yang akan menghancurkan kepala seorang anak yang akan dikorbankan pada malam itu, 24 Desember, semua dekat Natal. Ya, waktu dia mau so panggil ini anak ini kong semua toki, tiba-tiba Bonifacius bilang, stop. Dia ambil kapak besar, dia potong tuh pohon oak. Karena dorang menyembah di pohon oak. Dorang bikin api unggun, kemudian menari berkeliling. Berhala Kang. Ya, itu. Dorang menyembah ke dewa Thor. Oleh karena itu Bonifacius bilang, stop. Dan ketika dia bilang stop, dia potong tuh pohon oak. Pohon oak kan sama dengan kanari. Akar banyak. Jatuh. Satu kali tebas jatuh. Tiba-tiba di balik pohon oak itu ada pohon cemara hijau. Dan Bonifacius bilang, mulai sekarang ini yang menjadi pohon mengingatkan bahwa pohon bayi Yesus, pohon Natal. Mulai sekarang pakai itu. Dalam arti bahwa ketika kau pakai itu, maka jangan lagi menari di luar rumah, berkeliling di api, tapi di dalam rumah. Dorang pe rumah pada waktu itu pakai cemara, pakai kayu. Sampai dia tuh lihat, kamu pakai kehidupan saja pakai bon cemara. Bukan tuh oak itu. Dan mulai malam ini tidak ada lagi pertumpahan darah di tanggal itu. Tapi ada kasih dan sukacita. Karena malam ini adalah Christmas time. Itu dong sampai... Itu dia yang wartakan begitu. Itu dong sampai pohon cemara ini dibilang pohon kehidupan, Kang. Ya, pohon kehidupan karena dia tidak dimakan oleh zaman musim, ya, dia umur panjang. Itu dia di sebenarnya kekas-kasan itu, kecuali kilat bagi baru dia ciri. Betul. Kalau dia kilat bagi ya tetap kokoh dia. Ya, tapi selain itu daunnya juga tidak akan gugur di musim dingin, sehingga biar tak tutup salju tetap dia hidup. Dan oleh itu disebut pohon kehidupan. Tapi kalau melihat Bonifacius melihat bahwa ini modelnya segitiga. Kalau pinus kan begitu. Lebar di bawah, mengecil. Ada DPRT. Bonifacius menawarkan, menjelaskan bahwa lihatlah seperti menunjuk surga, mengecil ke surga. Tapi ada juga yang bilang segitiga itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Trinitas. Sehingga itulah semenjak itu Bonifacius, Santo Bonifacius bilang, jadikan pohon ini menjadi pohon bayi Yesus, pohon Natal, yang sekarang menjadi pohon terang. Itu dan dia. Nah, Pak Iwan, kita mau tanya, kenapa mesti pohon cemara? Kenapa nak pohon pisang? Kenapa nak pohon? Karena bentuknya. Karena dia bentuk segitiga itu, dong. Kalau dia pohon pisang kan dia begini. Mau melambangkan apa? Kalau pohon cemara kan dia merujuk ke atas. Jadi ya lihat makin kecil di atas, pakai bintang kalau sekarang pohon terang yang dia pakai. Itu menuju apa? Menuju kepada Allah Tritunggal dan Allah Bapa. Menuju ke surga. Betul. Kenapa dibilang pohon terang? Kenapa nak bilang pohon pinus jo, pembawa kedamaian atau pohon? Kenapa mesti apa hubungan? Kenapa mesti pohon terang? Ketika Santo Bonifacius memotong oak itu dengan kapak besarnya, tumbang tuh pohon besar oak,
tiba-tiba muncul pohon pinus yang saya bilang katakan tadi, cemara ini dia muncul. Maka dia bilang inilah yang menjadi pohon kehidupan mulai sekarang, pohon bayi Yesus. Jadi pohon Natal atau pohon terang. Nah, ada satu Duke Alford atau siapa, dia ambil itu, dia bawa di rumah. Sampai pada DP rumah dia taruh keliling DP cabang-cabang. Ya. Dia modif dang ya. Dia taruh cabang-cabang itu dia ikatkan lilin. Sehingga tuh pohon itu, cemara itu, pinus itu menjadi terang. Menyala. Oleh karena itu dia bilang pohon terang. Apalagi sekarang setelah listrik ditemukan dan lampu ditemukan, mulai pakai lampu dan listrik. Sehingga itulah orang bilang pohon terang. Padahal saya lebih suka dengar pohon Natal. Pohon Natal kan. Ya, bukan pohon terang. Kalau pohon terang ya seolah-olah terangnya yang mau diangkat. Oh. Tapi kalau pohon Natal kan berarti Natalnya yang mau diangkat. Begitu sana. Apakah itu salah atau nyak Tidak salah, salah. Kang? Nyak salah. Tidak salah. Jadi boleh disebut pohon terang, boleh disebut pohon Natal. Saya pribadi. Oh, Jadi maaf, saya pribadi lebih suka menyebut itu pohon Natal. Iya, Kang. Karena pohon Natal berhubungan dengan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Kalau pohon terang berhubungan dengan DP terang tuh pohon. Ya, nilai religiusnya agak kurang. Kalau saya lebih suka pohon Natal. Walaupun benar juga pohon terang. Iya, Kang. Setuju. Jadi makna dari pohon Natal ini untuk gereja bagaimana, Pak Iwan? Apakah pohon Natal untuk gereja itu sebenarnya mau dikatakan bahwa bukan cuma gereja Kristen lain yang punya pohon terang, pohon Natal. Tapi Katolik juga. Santo Bonifasius membuktikan 680 itu. Jauh sebelum Protestan ada. Ya. Oh begitu. Karena Protestan kan 1517 tuh, 1517, 31 Oktober. Tapi 680 so ada itu. Bonifasius so bilang pakai ini menjadi pohon kehidupan, pohon bayi Yesus. Ya. Betul-betul. Jadi bukan cuma Protestan punya. Makanya kita kalau di Katolik buat kandang, kita juga bisa pakai pohon terang. Ya, pohon Natal itu boleh pakai. Mar biasanya mahal kok. Sekarang karena pohon terang sekarang bukan lagi hijau, so ada yang mermut, ya semacam-macam. Itu bagaimana itu DP makna kalau? Ya, harusnya kan kembali ke evergreen, hijau. Bang. Warna daunnya cemara itu hijau. Tanin tahu kalau dia socet pirang. Ternyata socet pirang, so apa? So banyak warna, ada putih. Warna. Sudah kalau putih berarti tertutup salju. Masih masuk akal. Maka so pink. Kalau pink, ini berarti so rebonding. Kok kemudian socet pirang dia. Itu. Jadi sebenarnya lambang kehijauan itulah lambang evergreen, bahwa pohon pinus itu bisa bertahan lama karena apa? Karena dia satu-satunya yang hijau yang masih hidup walaupun tertutup dengan salju. Salju, Kang. Nah, ini kalau berubah warna kan semua menghilang. Karena apa? Lebih sekarang, orang lebih kepada pesta. Toh, orang lebih kepada fashion. Aduh, iya. Orang lebih kepada misalnya makin meningkat tuh ya mau jadi untuk tompe hiasan di rumah. Religi sudah perhatikan. Ya, religi dan DP sejarah. Tidak lagi diperhatikan. Sehingga kenapa dia pohon pinus? Karena dia juga warna hijau justru. Kalau dia so coklat, so mati DP daun itu so ciri di bawah. Iya, Kang. Ya, itu. Nah, karena itu sebenarnya pesan yang boleh dikatakan juga untuk pohon ini itu pertama menunjuk kepada Tuhan. Ya. Itu DP makna. Pohon terang, pohon Natal itu mau menunjuk kepada Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Santo Bonifasius tadi. Inilah pohon kehidupan, inilah pohon bayi Yesus. Jangan lagi pakai pohon oak, ada darah. Tapi darah dari Yesus lewat pohon ini justru akan menyelamatkan orang. Bukan darah dari anak-anak yang dikorbankan setiap tahun. Ini penting. Catatan bahwa bukan lagi darah tiap anak yang dikorbankan setiap tanggal 24 itu. Tapi darah dari bayi Yesus sendiri yang akan menyelamatkan. Luar biasa, keren. Luar biasa. Kita baru tahu DP sejarah ternyata begini, Dang. Berarti gua dengan pohon Natal itu dua sejarah yang berbeda. Ya. Tapi kalau kandang Natal nanti 1223 zaman Santo Fransiskus dari Assisi. Tapi kalau pohon Natal itu dari 680-an. Waktu itu dia lahir 680-an. Ini Santo Bonifasius. Jadi
Orang cuma lihat kan, wih ada pohon, ada goa, ada goa. ada kandang. Ada DP arti sebenarnya, Kang. Sebenarnya itu ada arti, ada dasarnya. Ada dasarnya. Kalau tuh kandang tadi dasarnya adalah kitab suci. Kitab suci Lukas katakan bahwa Yesus lahir di sebuah kandang. Lukas, tunggu, sorry. 7 ayat 1 atau 1 ayat 7, pokoknya sekitar situ. Ya. Dan sedangkan goa kandang pohon Natal itu sudah lama duluan ada, dan dasarnya adalah itu Santo Bonifasius. Ada versi banyak macam, tapi bagi versi Katolik ini, yang ini kan, zaman Santo Bonifasius ini begitu. Aduh, ini kan kebanyakan orang tahu toh, jadi cuma tahu kok, yang penting soter pohon, ada kandang. Padahal katut DP makna itu. Ya. DP dua sejarah berbeda, ya. Kang, dua sejarah berbeda. Kandang Natal mau menunjukkan kesederhanaan. Allah yang begitu mulia, begitu besar, mau menjadi makhluk atau manusia yang sederhana. Sehingga untuk layak Yesus lahir dalam tompe hati, Tuhan juga mesti menyederhanakan tompe hati. Tompe diri. Boleh pakai sepatu baru, boleh pakai petasan, tapi yang penting hatinya. Hati. Itu mesti tegaskan baik-baik kan. Ya, so pakai baju gagak-gagak, pikir aja. Hati biasa ya. Hati biasa. So Tuhan Yesus bilang, tunggu, pindah dulu sebelah. Nanti babale jo panggana, kau so bersih. Itu pertama. Iya, sedangkan pohon Natal itu mau menunjukkan bagaimana kita memuji Tuhan, ya, mengarah ke surga. Allah Trinitas Tritunggal. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kan Pinus begitu. Mau menunjukkan bahwa kita mengarah kepada Bapa. Ya. Tapi satu hal yang paling penting, entah pohon Natal ataupun kandang Natal itu mesti diletakkan di mana orang bisa melihat. Bukan cuma orang Katolik. Sama-sama. Ya. Makanya di rumah sakit mau bikin juga di tempat-tempat umum lain, misalnya panti jompo atau apa saja, itu ditaruh di luar supaya apa? Orang lihat, ketika mereka lewat, mereka bisa berdoa, mengingatkan kembali Tuhan terlalu sombong, tapi hati ini lihat kesederhanaanmu itu. Cuma ditemani oleh nafas dari lembu. Nah, kalau sekarang bahkan bukan cuma lembu, so ada harimau dong kasih. Bebek lah atau apa. Tapi itu tidak salah. Oh, itu tidak salah. Karena Natal di Vatikan tiap tahunnya kandangnya itu dibuat, kandang Natal dan pohon Natal di Vatikan itu bertema, ada tema. Ya. Saya lupa tahun berapa, tapi pernah ada ketika bicara soal belas kasih, maka mereka taruhkan di kandang Natal itu ada orang yang telanjang, orang yang miskin, orang yang tidak punya baju, orang yang di penjara. Karena temanya belas kasih. Jadi ditambahkan di patung-patung Natal itu. Tahun berikutnya juga ada dibuat satu kali untuk kemerdekaan Peru, kalau tidak salah. Oh, ya, kemerdekaan Peru 200 tahun dari Peru. Maka motifnya itu Tuhan Yesus Maria pakai baju Peru. Itu dibuat karena tiap tahun ada tema. Nah, diharapkan supaya orang juga mengerti. Advent is Advent, tapi persiapan kandang boleh baking dari tanggal 10 Advent atau dari tanggal berapa. Bukan nanti besok. Natal baru bacakan di malam. Akhirnya apa? Dapat chat, kurang ambil baterai, kupas DP itang kong taruh di kertas men. Betul. Itu sudah bisa disiapkan. Orang baking dari sekarang DP kalau mau bikin sabua atau DP kertas disiapkan. Dekorasi, Kang. Yang penting Tuhan Yesus belum diletakkan di palungan. Oh, begitu. Patung Tuhan Yesus jangan diletakkan. Vatikan baru-baru ini tanggal 10 sudah menyalakan pohon terang dan juga meresmikan kandang. Mar belum taruh. Patung Tuhan Yesus patung Tuhan Yesus belum. Ada orang bertanya begini, boleh kalau misalnya di Vatikan pasang lampu dan lilin, diresmikan, diberkati dan ini. Jawabannya apa? Tahu. Boleh, dengan catatan bahwa kalau nggak naso tahu kan bukan kita yang bicara. Makanya itu. Jadi itu dengan catatan bahwa patung Tuhan Yesus belum diletakkan. Dianggap bahwa Maria dan Yosef menggedor rumah. Siapakah
kami keduanya. Mau apakah? Mau menumpang satu mal. Kau sewakah? Tak ada ongkosnya. Kalau begitu cepat pergi dari rumahku. Dapat usir. Coba yang, dan itu sampai perjalanan Yesus belum lahir. Ya, sehingga kalau orang bikin kandang di masa Advent belum merayakan Natal. Orang membuat persiapan untuk Natal. Itulah tujuannya ada masa Advent. Persiapan untuk hati dan juga persiapan materi untuk menghadap ke Natal. Karena itu boleh baking, tapi jangan dulu taruh Tuhan Yesus. Jangan dulu. Ada momen nanti pas 24 Vigili Natal baru orang doa dan kemudian meletakkan itu, pasang lilin kau perlu. So, salah berarti kita langsung taruh di rumah-rumah. Karena kan yang tahu tuh kalau begini kan baru tahu. Berarti nganape Tuhan Yesus prematur, lahir duluan. Belum saatnya lahir, so lahir no. Aduh bahaya. Oh begitu dah. Iya, tanggal 24 malam itu panggil metua, panggil metua, mama, papa, orang tua, keluarga, orang berdoa, keluar gereja, orang taruh tuh patung itu. Nah di Vatikan begitu, Basilika Santo Petrus. Dan ini ada alasan karena banyak polemik, bukan cuma polemik, tapi juga adu argumen. Kenapa Vatikan sudah pasang lilin, sudah bikin kandang dan juga pohon terang dan sudah diresmikan. Alasannya pertama, karena banyak pesiar yang datang ke Eropa, ke Vatikan untuk berdoa di kandang itu. Bahkan mereka berapa tahun lalu ada buat pameran kandang dari berbagai negara. Ya, kandang Natal sebelum tanggal 24 Desember. Tapi sekedar pameran. Dan ya alasan kedua, bukan dibuat dalam ruangan liturgis. Di luar? Ya. Basilika Santo Petrus di pelataran, di luar. Bukan di basilikanya. Basilikanya tidak ada pernak-pernik Natal, cuma di luar ini yang dibuat. Sehingga mau menunjukkan bahwa ini bukan liturgi gereja, tapi lebih kepada menunjukkan pada orang admirabile signum. Ini tanda yang luar biasa. Kandang dan pohon Natal. Betul. Ini kita kepikiran lilin tadi. Boleh mau tanya toh? Ya. Jadi kalau orang datang kan biasa kalau situ kasih lilin itu ada DP arti. Apakah permohonan atau apa di kandang? Itu kalau di Lourdes. Di Lourdes. Pada waktu Bunda Maria pasang lilin dengan intensi wujud. Tapi tidak juga menutup kemungkinan dimanapun kamu ada, kamu bisa pasang lilin untuk satu wujud tertentu. Ingat, lilin bukan cuma sekedar lilin bernyala, tapi itu adalah lambang terang Kristus. Lumen Christi. Lumen Christi. Ya. Ya, jadi itu sebagai tanda. Jadi kau kalau yakin bahwa ketika saya membakar lilin ini, menyalakan lilin ini, ada satu wujud Tuhan yang saya mau sampaikan. Terserah. Itu. Karena keyakinan itu. Jadi bukan cuma sekedar tradisi pasang-pasang lilin. Nah, masih ingat 3 lilin warna ungu. Kita mau minum dulu. Tunggu. Silakan. Kita mau minum dulu. Kering dia. So kering dia. Minum dulu orang. Itu 3 lilin warna ungu, 1 warna merah muda toh? Iya. Masih ingat 4 minggu Advent itu dipasang ungu, Mermut Gaudete dan Pax terakhir ungu ulang. Dipuncaki nanti Natal lilin putih. Siapa itu? Lumen Christi, terang Kristus. Kristus yang menjadi terang untuk kita semua. Gitu. Ya. Lahir dia di kandang, tapi dia memberikan terang. Masih ingat falsafah dari lilin? Belum. Atau so tahu tepatnya? Belum. Oke, falsafah lilin itu dia memberikan cahaya untuk orang lain, walaupun dirinya lebur, habis. Sama dengan Yesus. Sampai dia korbankan nyawanya di kayu salib, darahnya habis tertumpah di kayu salib. Demi untuk siapa? Sandro, saya, Pastor Mada, dan Vincent. Ya, untuk orang. Gitu. Seperti lilin. Makanya Yesus dikatakan Lumen Christi, terang ya Kristus. Oke. Keren. Pak Iwan, kita ada satu pertanyaan di luar ini sih sebenarnya. Kan biasa kalau sejauh kita boleh jawab kita jawab. Kalau kita ini boleh jawab kita jawab. Dia kan biasa kalau di Natal ini kan orang pikiran ya Sinterklas. Oh, Sinterklas. Ini sebenarnya di luar konteks sih, tapi cuma tanya sekilas.
Sinterklas, Santo Nikolaus, apa bedanya ini? Itu perkembangan bahasa kok itu. Bahasa, orang lebih kenal, malah bukan Sinterklas, udah bilang Centerklas. Tapi sebenarnya si Nikolaus ya, yang dia hidup dengan penuh belas kasih, suka membantu orang, suka memberikan hadiah-hadiah kepada orang. Karena itu sekarang kalau bicara Sinterklas itu identik dengan hadiah. Ya. Cuma ada kebiasaan di Eropa yang dikatakan bahwa dia dapat hadiah dari mana? Cerobong asap. Orang tidur, tompes sepatu taruh rumpuh. Habis besok mama ambil tuh rumpuh, mama isi tuh coklat. Kau bilang Sinterklas pe kuda pe kijang so makan tuh rumpuh kau kenapa so ganti deh ini. Tapi ini satu tradisi yang baik. Memang belum dibahas, sebenarnya ada kaitannya. Tapi satu tradisi baik bahwa itu adalah kata lain dari Valentine-nya untuk ini ya, cinta kasih. Artinya bahwa Februari itu orang rayakan tanggal 14, tapi Sinterklas juga itu mau bilang bahwa dia pemerhati, pembantu, ya bukan pembantu, maksudnya mau prihatin terhadap orang lain. Option for the poor dan action for the poor. Ini kita tanya begini kok karena identik sekali nih Natal dengan... Ya, karena dia kan tanggal berapa kok? 6 Desember ya, diperingati. Sekali, jadi... Cuma Sinterklas itu membawa keselamatan, membantu orang. Kalau sekarang nyanda, membawa keributan. Anak-anak jadi takut karena apa? Bukan Sinterklasnya yang dong menjadikan ikon, tapi sebenarnya suarta pitnya, pit hitamnya yang jadi sehingga anak-anak tak kincing-kincing kasihan orang. Takut, nah bukan itu sebenarnya. Tolong mesti lihat ini. Anak-anak diajarkan untuk ini ada satu opa tua ini ya, yang selalu memberikan bantuan, hadiah sehingga membuat orang nyaman. Mar kalau sekarang kan coba lihat, apalagi DP mama so tulis kenapa dia jangan terlalu banyak di HP. Ini so saya masuk ke Sinterklas duluan dong. Adik-adik jangan banyak main di HP. Kalau tapi anak dia bilang mama dah bilang kata itu. Tapi itu. Role mode ini yang juga jadi salah lalu itu pawai. Ya biasakan Sinterklas ada pawai, dalam backingnya macam iring-iringan begitu. Nah kasihan, lengkali mengganggu jalan ya. Ada orang senang menerima, tapi kemudian ada orang yang marah-marah di sana bilang, "Tuh kurungan dong sosial, macet nih jalan." Bahkan daripada itu, dorang so gate, dong so ini Sinterklas jatuh, wafat di rumah sakit. karena justru makna dari Sinterklas ini yang mesti dilihat. Nah, saya rasa kalau orang Katolik pahamlah ini, bahwa orang lebih baik memberikan hadiah kepada orang yang anak-anak yang belum pernah merasakan mengikuti Sinterklas. Ya, bikin di satu ruangan, identifikasi data, misalnya ada dari berapa tompe paroki yang belum pernah ikut Sinterklas, OMK jadi panitia. Undang mereka, karena mungkin ada satu anak dari tompe paroki yang nada duit, jadi belum pernah ikut Sinterklas. Makanya cari panitia, cari dana untuk membiayai mereka. Subsidi silang, yang orang kaya mintakan sedikit lebih untuk yang susah, dan itu baru. Itu sebenarnya begitu kan. Ya. Sebab selama ini kalau ikut Sinterklas di mall, PD ini, ya artinya apa? Mereka diidentikan dengan ya memang cuma orang the have yang bisa. Harusnya kasihan boleh itu juga. Kang. Coba nanti Sandro cari di Tara-Tara sana atau di mana. Itu teman-teman. Ya, lihat. Backing panitia, cari dana, undang untuk anak-anak yang belum pernah merasakan dilayani oleh Sinterklas. Nggak usah pergi kunjungan di rumah-rumah, kumpul di aula. Baru kemudian bikin acara kebersamaan. Jangan bikin takut orang, pakai foto booth, dia apa semua ya dibuat lebih menarik kalau menurut saya. Ide saya, maksudnya usulan saya. Jadi Sinterklas atau Santo Nikolaus? Santo Nikolaus. Santo Nikolaus. Cuma perkembangan bahasanya dong dia bilang Sinterklas. Uskup. Uskup. Iyo. Uskup Nikolaus. Minum. Jangan sampai Pak Martin Senduk marah ini. Santo Nikolaus Lokon. Ya itu Kang. Itu memang ini identik sekali kok dengan Natal. Jadi enggak apa-apa toh kita tanyakan itu. Ya. Dia sebenarnya berhubungan begini ya. Identik dengan Natal karena warnanya memang sudah diidentikan dengan warna Natal, merah, hijau ya. Seperti itu. Tapi sebenarnya Sinterklas itu tanggal 6. Tanggal 6. Natalnya tanggal 24. Vigilinya. Ya gitu. Ya,
Oke teman-teman, jadi itulah bincang-bincang saya bersama Pak Iwan. Ya. Sebenarnya orang tadi bahas tentang pohon dengan Goa. goa, cuman enggak apa-apa kita tanya sedikit tentang center class supaya karena mumpung ini Desember itu ada kaitannya toh sedikit. Dan oh banyak. Masa cuma sedikit? Coba gabung dari tadi ini cuma sedikit. Atau mau sesi lain itu? Nah, saya mau bilang Sandro begini ya. Ini saya belum jelaskan tuntas tadi bahwa di Vatikan itu dinyalakan lilin. Pertama karena dia tidak dibuat dalam Basilika Santo Petrus sendiri, tapi di pelataran, di halaman depan, sehingga tidak berhubungan dengan liturgi. Ya. Kedua, bayi Yesus belum diletakkan. Nanti diletakkan pada tanggal 24 Juli. Dan yang paling penting juga mau dikatakan itu karena Vatikan mau melayani pesiara yang datang di mendekati Natal. Dorang bisa lihat bahwa kandang Natal dipersiapkan. Itu tiap tahun pohonnya dari negara berbeda-beda. Pohon entero kalau di Vatikan bukan pohon plastik. Pohon entero asli. Dia dibuat tanggal 10, diresmikan tanggal 10 dan nanti dibongkar tanggal 8. Epifani waktu itu. Nah, ini perlu diketahui bersama supaya jangan lagi berdebat. Kalau orang boleh berarti orang leso boleh. Boleh baking tapi jangan dulu taruh patung Tuhan Yesus di situ karena orang belum merayakan Natal. Itu mungkin pesan terakhir. Oke, siap. Jadi hari ini kita tutup dan bye bye. DP ending biasa ya. Kita bingung DP ending. Yo, thank you. Oke, bro. siap.